Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian support terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya, agar nanti ketika aku upload video terbaru ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Di sini tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian buat proyek. Jika sudah, lalu tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian audio dan beatnya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 21.14. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kalian kembali dulu di bagian awal, lalu kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 11.01 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik dulu bagian move dan transport, pilih aja bagian yang ketiga, kalian tandain aja di bagian awal sini di detik 204, dan di bagian awal kalian zoom fotonya menjadi 1350. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang keempat, atur seperti ini. Jika sudah, kembali aja, lalu kalian masuk aja di bagian detik 11.09, kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 15.43 menggunakan yang ini. Jika sudah, tinggal kalian pangkas fotonya di bagian detik 13.21 menggunakan tengah ini. Kalian klik dulu foto yang udah kalian pangkas di bagian detik 11.01, klik aja bagian move, pilih bagian yang ketiga, tandain di awal geser kawal, dan di bagian akhir. Untuk di bagian tengah-tengah sini tinggal kalian zoom aja fotonya menjadi 13.50. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali aja, lalu kalian pilih aja bagian blending dan opacity, tandain di bagian detik 13.21, dan di bagian awal kalian ubah yang 100 jadi 0. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 13.21, klik aja bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, tandain di awal geser kawal, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit tandain, dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 15.02, kalian zoom aja fotonya menjadi 14.00. Jika sudah, untuk di sebelahnya tandain aja, dan di bagian detik 13.55 kalian zoom menjadi 13.00. Masuk aja ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur aja kurvanya seperti ini guys. Jika sudah, klik aja bagian titik 3, salin kurva, titik 3 lagi, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, kalian kembali, lalu kalian pangkas-pangkas aja fotonya sesuai dengan bit. Masuk aja di bagian detik 15.02, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 20.30 menggunakannya ini. Jika sudah, kalian pangkas dulu fotonya di bagian detik 15.43 menggunakan tengah ini guys. Kalian klik dulu foto yang udah kalian pangkas, pilih bagian blending, tandain di bagian detik 15.43, dan di bagian awal yang 100 ubah jadi 0. Biar nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, lalu kalian klik aja foto di bagian detik 15.43, pilih bagian move, pilih bagian yang ketiga, tandain di awal geser kawal, dan kalian tandain di bagian detik 17.16 dan di bagian detik 18.08. Untuk di bagian detik 17.16 kalian zoom aja fotonya menjadi 14.00. Di bagian sini tandain aja, dan di bagian sini guys. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, kembali pilih bagian yang pertama, kalian tandain aja di bagian sekitar sini guys. Di tengah-tengah sini di detik 16.56,
Dan di bagian detik 17:16 geser fotonya ke bawah. Di sini tandain aja. Dan di bagian tengah sini geser fotonya ke semula. Di bagian tengah sini juga guys, geser fotonya ke semula. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang kedua, titik 3 nonaktif, atur seperti ini. Untuk di sebelahnya ketiga, di sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Jika sudah kembali, pilih bagian yang kedua. Kalian tandain aja di bagian awal sini, tahan geser ke awal. Dan di bagian detik 16:20, ubah kemiringannya menjadi -3. Jika sudah, kalian tandain juga di bagian sini guys. Di detik 17:33 kalian ubah kemiringannya menjadi +3, jadi kebalikannya ya. Untuk di bagian Untuk di bagian akhir sini di detik 18:08 ubah kemiringannya menjadi 0. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva keempat, sebelahnya keempat, dan di sebelahnya juga keempat. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke. Jika sudah, lalu kalian pangkas-pangkas aja fotonya guys. Kalian pangkas fotonya sampai di bagian detik 18:08. Jika sudah, kalian klik aja bagian foto di detik 18:08, pilih bagian mode, pilih bagian yang ketiga. Kalian tandain juga di bagian detik 19:39 dan di bagian akhir. Sama kayak yang di awal tadi ya. Untuk di bagian detik 19:39 kalian zoom fotonya menjadi 14:00. Untuk di sebelahnya tandain juga dan di bagian sebelahnya guys. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, titik 3, tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah kembali, lalu kalian klik aja bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian distorsi atau warp, pilih bagian cermin guys. Jika sudah, kembali aja. Nanti hasilnya itu seperti ini ya. Oke, jika sudah, lalu kalian pangkas-pangkas aja fotonya sampai di bagian akhir. Masuk di bagian detik 20:30, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai akhir. Pilih bagian color dan fill, lalu kalian pilih bagian yang kanan. Kembali, pilih bagian move, pilih bagian yang ketiga, ubah ukurannya menjadi 2500. Jika sudah, pilih bagian yang kedua, tandain di akhir, di awal putar aja. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga full naik. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian awal guys. Masuk aja di bagian detik 204, pilih bagian efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian mirror aktifkan, potongannya naikin aja sedikit. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian Matema 1K, pilih bagian Luma Key. Untuk bagian Luma Key, tandain aja di bagian detik 204 dan di bagian awal ubah aja menjadi 1000. Jika sudah, kembali aja. Oke. Lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Di bagian detik 11:01 kalian klik fotonya, pilih efek, tambahkan aja efek. Masuk aja ke bagian, ini ada ya. Kalian pilih bagian ubin di tengah sini ada, aktifkan, potongannya naikin aja sedikit. Jika sudah kembali, tambahkan efek lagi. Masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ombang-ambing. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi +90, plus ya bukan minus. Untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi sekitar 0,30 guys. Atau 0,50an aja dah. Untuk bagian magnitude kalian ubah jadi 0, tandain aja di bagian sini guys, di bagian akhir. Dan di bagian awal kalian ubah aja menjadi 100. Jika sudah bentar. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, atur seperti ini. Kembali aja, lalu kalian tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ayun. Untuk bagian ayun frekuensinya ubah aja menjadi 1. Untuk bagian sudut awal ubah aja menjadi -3 ya. Kita ubah menjadi sekitar -0,5 aja deh. Jangan terlalu besar. Untuk bagian sudut 2 ubah juga menjadi +0,5. Jadi kebalikannya guys. Oke, jika sudah, kembali aja, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian move atau transport, pilih bagian pemindahan acak.
Nah, untuk bagian pemindahan acak kalian tandain aja di bagian sekitar sini guys. Kalian masuk aja di bagian detik 1240, ubah magnitudenya jadi 0, tandain di sini, dan di bagian akhir ubah menjadi 500. Masuk ke tengah, kasihkan aja rupa kedua seperti ini. Kembali pilih bagian evolusi, tandain di bagian detik 1240, dan di bagian akhir ubah menjadi 5. Masuk ke tengah, kasihkan aja rupa kedua seperti ini. Kembali, lalu kalian klik bagian buram gerak, tahan, geser ke bawah. Kalian klik bagian buram geraknya, untuk tone-nya naikin aja sedikit guys. Coba kita cek untuk hasilnya. Oke, jika sudah kalian klik dulu bagian foto yang panjang, pilih efek. Kalian klik bagian pemindahan acak, titik 3, salin aja efeknya guys. Kembali, lalu kalian masuk aja di bagian detik 1321, klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek. Pilih bagian ubin di tengah sini ada, aktifkan, potongannya naikin sedikit. Kembali tambahkan efek, pilih bagian ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 90. Tandain, geser ke bagian awal. Untuk di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Untuk bagian frekuensi ubah menjadi 0,50. Untuk bagian magnitud 0 di akhir, dan di bagian awal ubah menjadi 90 guys. Kembali tambahkan efek lagi, masuk ke bagian blur. Pilih bagian buram gerak. Untuk bagian kekuatan ubah jadi 0, tandain, tahan, geser ke bagian tengah, jangan di bagian akhir ya. Jika sudah, untuk di awal ubah menjadi 0,300. Masuk ke tengah, kasihkan aja rupa yang ketiga seperti ini guys. Kembali tambahkan efek lagi, masuk ke bagian distorsi, pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian lengkungan gelombang tahapnya ubah menjadi 0,58. Tandain di awal, di tengah 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja rupa ketiga, full naik. Kembali untuk bagian sudut ubah menjadi 5. Tandain di awal, untuk di tengah 90. Plus ya, bukan minus. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pull in. Kembali untuk bagian magnitud ubah jadi 2. Tandain di bagian awal, di tengah 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini guys. Kembali untuk bagian sudut war, tandain aja di bagian awal minus 180, dan di bagian tengah ubah jadi 0. Jika sudah titik 3 lalu kalian gandakan, klik aja bagian lengkungan gelombang di bawah. Untuk bagian tahap awal 0, dan di bagian tengah sini 0,44. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga, full naik. Kembali untuk bagian sudut awal ubah jadi 0. Untuk bagian magnitud awal ubah menjadi 1,5. Dan untuk bagian sudut war awal ubah menjadi plus 90, plus ya bukan minus. Untuk bagian tengah ubah menjadi plus 180 guys. Kembali tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian riak bundar. Untuk bagian frekuensi ubah aja menjadi 8,50. Tandain di awal, di bagian tengah ubah menjadi 1,56. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga, pull in. Kembali untuk bagian kekuatan, tandain aja di bagian awal, di bagian tengah 0,5. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga, pull. Kembali untuk bagian radius ubah menjadi 0,80. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak, tengah sini ada guys. Jika sudah, kalian klik dulu bagian yang di pojok kanan, lalu kalian salin satu layar. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3, lalu kalian tempel efek guys. Kalian klik aja bagian pemindahan acak di bawah. Untuk bagian magnitud akhir kalian tahan, untuk bagian keyframe akhir maksudnya kalian tahan, geser ke awal, di sebelahnya geser ke akhir. Pilih bagian kurva yang ketiga, pull in. Kembali begitu juga untuk bagian evolusi, keyframe akhir kalian tahan ke awal, di sebelahnya geser ke akhir. Pilih bagian kurva yang ketiga, pull in. Kembali untuk bagian buram gerak kalian klik, tone-nya naikin aja sedikit guys. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian pergeseran hue. Untuk bagian pergeseran hue tandain di akhir sini 0, di awal ubah menjadi 250. Jika sudah, kembali kalian masuk aja di bagian detik 1355, kalian tahan checklist di bagian pojok kiri sampai di bagian detik 1502, kalian checklist ya.
Untuk di bagian pot atas ini di detik 15.02 jangan kalian checklist. Jika sudah, pilih bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang ini jika sudah tempel. Masuk aja di bagian detik 13.55, klik fotonya titik 3 balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian detik 14.47 juga kalian balik secara horizontal. Coba kita cek. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 15.43 guys. Kalian klik fotonya, pilih efek tambahkan efek, pilih bagian ubin di tengah sini ada, aktifkan, potongannya naikin sedikit, kembali tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang ambing tengah sini ada. Untuk sudut ubah menjadi plus 90, tandain tahan ke awal. Untuk di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Jika sudah, untuk bagian frekuensi ubah menjadi 0,40. Untuk bagian magnitud ubah jadi 0 di akhir, di awal 75 guys. Sorry banget ya kalau agak belibet. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ayun. Untuk bagian ayun frekuensinya turunin menjadi 1,11. Untuk bagian sudut awal ubah menjadi minus 3. Tandain di awal, di bagian akhir 0. Untuk bagian sudut 2 ubah menjadi plus 2,3. Tandain tahan geser ke awal. Untuk di bagian akhir 0. Jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gambar. Untuk bagian exposure tandain di bagian akhir 0, di bagian awal ubah menjadi 1. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga pull in. Kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada guys. Pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian salin satu layar. Jika sudah, lalu kalian tahan checklist fotonya sampai di bagian detik 17.33. Dan kalian checklist juga foto di sini guys. Di bagian detik 15.02 kalian checklist foto yang atas. Jika sudah, pilih bagian yang ini, lalu kalian pilih bagian yang di pojok kanan, hapus yang ini jika sudah tempel. Masuk aja di bagian detik 16.20, klik fotonya titik 3 balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian detik 17.16 juga kalian balik secara horizontal. Kalau kita tempel kayak gitu, untuk bagian blending dan opacity-nya itu bakalan bocor guys. Jika sudah, kalian masuk dulu di bagian detik 15.02, klik fotonya, pilih bagian blending opacity, tandain di akhir, di awal ubah aja yang 100 jadi 0 guys. Berarti kalau kita tempel pakai ini itu nggak bisa ya kalau kita pakai efek blending dan opacity. Kita harus tempel manual caranya guys ya, biar nggak bocor. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys. Di detik 17.33 kalian klik fotonya, pilih efek titik 3, lalu kalian salin efeknya guys. Kalian tempel efeknya di bagian foto detik 18.08. Pilih efek titik 3, lalu kalian tempel. Jika sudah, untuk bagian ayun ini kalian hapus saja. Kalian klik bagian ombang ambing. Untuk bagian frekuensinya turunin menjadi 0,30. Dan untuk bagian magnitud awal turunin jadi 60 guys. Jika sudah, kalian klik titik 3, lalu kalian salin efek. Jangan kalian pakai yang ini ya, kalau kalian pakai yang ini nanti bisa-bisa efek cerminnya itu bocor guys. Kita tempel manual aja ya. Jika sudah, kalian klik aja bagian foto di detik 18.46, pilih efek titik 3 tempel. Oh ya, ini untuk cerminnya hapus saja ya. Untuk bagian cermin di sini kalian geser ke bagian kiri untuk hapus, titik 3 salin efek, kembalikan efek cerminnya menggunakan di pojok kiri ini guys. Oke. Jika sudah, kembali, lalu kalian tempel efeknya di bagian sini guys. Kalian tempel sampai di bagian akhir ya. Oke, coba kita cek dulu untuk hasilnya. Nah, untuk di bagian putus ini jangan kita balik ya, biarin aja. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sekitar sini guys. Di detik 10.10 klik aja bentar di bagian sini aja ya.
Di detik 10.15 klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak guys. Jika sudah, kalian klik aja bagian titik 3 lalu kalian regangkan karya komposisi. Pilih efek, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian lainnya, lalu kalian pilih bagian salin latar belakang. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian regangkan sumbu. Untuk bagian skala tandain aja di bagian awal dan di bagian akhir. Untuk di tengah sini ubah skalanya menjadi 1,63 guys. Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva yang kedua pulin, sebelahnya ketiga dipulin kembali. Untuk bagian sudut tandain di bagian awal, di bagian akhir ubah menjadi 200 guys. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini guys, di detik mana ya, ini aja dah 12.25, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, kalian panjangin aja sampai di bagian detik 15.43. Jika sudah, kalian klik bagian titik 3 lalu kalian regangkan karya komposisi. Pilih bagian move lalu kalian geser aja seperti ini untuk bagian persegi panjangnya ya. Jika sudah, kalian klik aja bagian yang ketiga yang 1080 ubah aja menjadi 6900. Pilih bagian efek, tambahkan aja efek guys. Pilih bagian salin latar belakang, di tengah sini ada. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian tahap tandain aja di bagian awal. Bentar. Untuk di bagian detik 13.21 kalian ubah menjadi 1 guys. Untuk di bagian akhir ubah menjadi 2. Jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga kembali. Untuk sudutnya ubah aja menjadi plus 114. Untuk bagian jaraknya 10. Jika sudah, untuk bagian magnitude ubah jadi 0 di bagian akhir dan di bagian awal. Untuk di tengah ubah menjadi 6,9 guys. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Jika sudah, kembali titik 3 lalu kalian gandakan, kalian klik aja bagian lengkungan gelombang di bawah. Untuk sudutnya ubah menjadi plus 58, plus ya bukan minus. Jika sudah, kalian masuk aja di bagian sini guys. Di detik 13.21 klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Titik 3 lalu kalian regangkan, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih salin latar belakang, di tengah sini ada. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin, di tengah sini ada. Untuk ubin tandain di awal, di bagian akhir ubah menjadi 1,800. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva ketiga kembali. Untuk mirrornya jangan lupa kalian aktifkan. Kembali pilih bagian blending, tandain di awal, di akhir ubah jadi 0. Masuk ke tengah kurva kedua. Oke, jika sudah lalu kalian checklist dua-duanya, pilih yang ini, salin aja 2 layar. Bentar. Kalian tempel aja di bagian sini guys. Di detik 14.47, pilih bagian yang di pojok kanan lalu kalian tempel 2 layar. Nah, ini udah pas ya. Jika sudah, kalian klik aja bagian persegi panjang di detik 11.01, pilih bagian yang kanan, salin 1 layar, lalu kalian tempel aja di bagian, bentar, di sekitar sini guys. Di detik 17.16, pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian tempel 1 layar. Jika nggak pas, tinggal kalian tahan gap, kalian tahan seperti ini guys. Kalian pasin aja gap frame yang di tengah dengan bitnya. Oke, coba kita cek. Oke, jika sudah lalu kalian tambahkan aja untuk bagian efek CC coloring kuningnya guys. Ini untuk tutorialnya simple banget ya, nggak terlalu ribet. Kalian pilih yang ini, pilih semua layar, pilih yang ini lagi, lalu kalian salin 9 layar guys. Jika sudah lalu kalian tempel aja. Pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian tempel 9 layar. Kalau misalnya efek CC nya itu kepanjangan, masuk aja di bagian detik 21.14.
kalian tahan checklist semuanya sampai di bagian akhir ya, pangkas menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian klik aja bagian persegi panjang di bawahnya yang ini ya, panjangin menggunakan yang ini. Jika sudah, kembali aja. Nah, untuk bagian efek CC-nya, untuk bagian yang kedua ini aku matikan aja ya. Kalau kalian mau matikan, matikan aja. Kalau kalian mau nyalain aja guys. Fungsinya itu nanti biar kalau kalian matikan itu, efek hitamnya itu nggak bakalan ada ya, bakalan cerah seperti ini. Tapi kalau kalian hidupin, dia bakalan hitam. Oke, di sini aku matiin aja guys. Jika sudah, kalian klik aja bagian logo pengaturan, ubah frame rate-nya menjadi 60, jangan lupa ya. Lalu tinggal kalian ekspor aja guys.